Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeli Sahri Ramadhaniati dengan NIM 2314070072. Izin membuat tugas dari Bapak Zulheldi MAG dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi, yaitu tentang penafsiran surah Al-Fatihah ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Terjemahannya, ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makna ba yang dibaca pada bismillah mengandung suatu kata atau kalimat yang tidak terucapkan tetapi harus terlintas di dalam benak ketika mengucapkan basmalah, yaitu memulai sehingga bismillah berarti kami memulai apa yang kami kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Demikianlah kalimat ini akan menjadi semacam doa bahwa ia memulai sesuatu pekerjaan dengan menyebut nama Allah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, setiap perbuatan yang penting namun tidak diawali dengan bismillah, maka cacatlah suatu perbuatan itu. Kata ismi terambil dari kata asmu yang berarti tinggi atau asimah yang berarti tanda. Kata asim menurut mereka digunakan sebagai penguat. Alif dan lam yang dibubuhkan pada kata ini yang menunjukkan bahwa kata yang ada di dalam kata ini merupakan suatu yang telah dikenal dalam benak. Sementara ulama berpendapat bahwa kata yang darinya terbentuk kata Allah berakar dari kata al-ilabah atau al-ulubah yang semuanya bermakna ibadah ataupun menyembah, sehingga Allah secara harfiahnya bermakna yang disembah. Kata Allah dengan menghapus huruf alif maka akan berbunyi lillah. Pada hakikatnya adalah seruan memohon kepada Allah. Dalam kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, keduanya berasal dari akar kata yang sama, yaitu Ar-Rahmah menggambarkan bahwa Allah mencurahkan segala rahmatnya, dan kata Ar-Rahim dinyatukan bahwa dia memiliki sifat rahmat yang melekat pada dirinya. Membaca basmalah ini membawa kepada kesadaran diri akan kebutuhan kita kepada Allah. Ayat kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin,
Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa alam. Kata alhamdu terdiri dari dua huruf, yaitu alif dan lam, yang dihiasi dengan kata ham. Oleh para pakar bahasa, namal al-istighfar mencukupkan segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah sering diartikan dengan segala puji bagi Allah. Kata alamin adalah bentuk jamak dari kata alam yang berasal dari akar kata yang sama dengan ilmu atau alamat ataupun tanda. Kata Rabbil Alamin merupakan keterangan lebih lanjut tentang layaknya segala puji seharusnya hanya kepada Allah. Seterusnya yaitu ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim, yaitu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang mana ayat ini bertujuan menjelaskan bahwa pendidikan atau pemeliharaan Allah sebagaimana disebutkan pada ayat kedua sama sekali bukan untuk kepentingan Allah, namun untuk kepentingan kita sebagai seorang hamba. Penekanan pada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim bertujuan menghapuskan kesan yang boleh dijadikan atau ditimbulkan oleh kata Rabb, bahwa kesannya Allah memiliki kekuasaan yang mutlak dan cenderung sewenang-wenang. Rasulullah SAW bersabda, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian, yang mana 99 disimpan di sisinya dan diturunkan kepada hamba 1 bagian. 1 bagian inilah yang diturunkan kepada semua makhluknya. Misalnya pada seekor binatang yang mengangkat kakinya terhadap anaknya, maka terdoronglah rasa kasih sayang, rasa khawatir agar tidak menyakiti anak tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ayat keempat yaitu Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kata Maliki berarti raja, dan kata Maliki mengandung arti penguasa terhadap sesuatu disebabkan oleh kekuatan pengendalian dan kesahihannya. Malik yang biasa diterjemahkan adalah yang mencapai dan menangani perintah dan larangan, anugerah dan pencabutan. Allah adalah Maliki Yaumiddin, yang mana kata yaum biasanya diterjemahkan sebagai hari, dan kata ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 365 kali. Kata ad-din dalam ayat ini diartikan sebagai pembalasan ataupun perhitungan atas ketaatan kita kepada Allah, yang mana semuanya akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Akan terjadi pembalasan terhadap perbuatan baik dan buruknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 4 ini menyatakan bahwa Allah adalah pemilik hari kemudian, yaitu hari kiamat. Kemudian ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Banyak sekali pesan yang terkandung pada kata yang terangkai dari iyyaka dan juga kata na'budu, yang mana iyyaka merupakan kata yang merujuk kepada persona kedua yang dimaksudkan oleh Allah. Berarti dengan mengucapkan kalimat iyyaka menuntut pembacanya agar menghadirkan Allah di dalam benaknya. Kata na'budu diterjemahkan sebagai menyembah, mengabdi, yang artinya secara harfiahnya adalah hamba Allah. Seseorang yang membaca iyyaka na'budu dengan menanjalkan keimanannya kepada Allah, dengan menanamkan ke dalam jiwanya sambil mengadu kepada Tuhan bahwa ibadah yang dilakukannya itu belum mencapai kesempurnaan. Dalam sebuah hadis dikatakan seperti sholatnya belum khusyuk, pikirannya masih melayang-layang, sujudnya belum sempurna, bacaannya belum terhayati, dan sebagainya.
Maka dengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hamba itu sama dengan berkata, "Ya Tuhanku, aku datang bersama orang-orang yang telah sempurna ibadahnya daripada aku. Maka gabungkanlah ibadahku dengan ibadah mereka, agar Engkau menerima ibadahku juga." Selanjutnya yaitu ayat 6. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kata ihdin terambil dari kata yang terdiri dari huruf ba dan huruf dal. Yang mana penafsiran dari huruf ini memiliki dua penafsiran. Yang pertama yaitu tampil ke depan memberi petunjuk, dan kedua menyampaikan dengan lemah lembut. Nah, Al-Quran juga menegaskan bahwa asyiratal mustaqim adalah memaksudkan ibadah kepada Allah yang mengandung pengertian yang luas, yang mencangkup segala kegiatan manusia, baik secara pasif maupun aktif, selama kegiatan tersebut bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan ridhonya. Ayat ini mengandung pengertian bahwa kebahagiaan tidak mungkin tercapai kecuali dengan menempuh jalan yang benar dan yang lurus. Sehingga ketika kita tidak melakukan suatu perbuatan tidak di jalan yang benar dan yang lurus, maka yang akan kita dapatkan hanyalah kesengsaraan dan kecelakaan. Ayat selanjutnya yaitu ayat 7. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ayat ini menceritakan bahwa di masa lalu telah terdapat orang-orang yang taat kepada Allah dan yang telah mendapatkan nikmat dari Allah, sehingga kita yang sebagai hamba masa sekarang haruslah mengikuti jejak-jejak orang-orang yang telah terdahulu, agar kita juga mendapatkan rahmat dari Allah. Kata selanjutnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak menerima nikmat dari Allah terdiri dari dua kalangan. Kalangan pertama adalah orang yang menyeleweng dari kebenarannya dan berpaling dari kebenaran itu setelah mereka tampak atau tahu dengan jelas bahwa itu adalah suatu kebenaran. Golongan yang kedua adalah kelompok yang tidak mengetahui perkara yang demikian sama sekali, dan ada pula yang mengetahui tetapi belum sempurna tentang pengetahuannya. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan surah Al-Fatihah ini dalam pendidikan. Pendidikan merupakan segala aktivitas yang harus dimulai dengan menyebut nama Allah. Pada dasarnya, setiap aktivitas yang akan kita mulai haruslah dengan menyebutkan nama Allah. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah, barang siapa yang tidak menyebutkan nama Allah dalam mengerjakan sesuatu, baik itu adalah sesuatu hal yang baik, maka cacatlah pekerjaannya tersebut. Sehingga dengan mempelajari surah Al-Fatihah ini, kita harus menanamkan dalam diri kita untuk selalu menyebut bismillah dalam setiap aktivitas. Yang kedua yaitu pendidikan harus menjunjung tinggi keadilan. Yang ketiga, pendidikan harus membawa kepada jalan yang benar dan juga lurus. Pada dasarnya pendidikan adalah memberikan kita arahan menjadi lebih baik, sehingga pendidikan yang kita tempuh haruslah memberikan kita kepada jalan yang benar dan juga kepada jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat. Yang arti selanjutnya yaitu menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah sebagai model menjauhkan diri dari segala sistem pendidikan yang tidak disukai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.